sudah masuk beberapa pertanyaan. Ini dari Bengkulu, dari Pak Nino ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dok, di era pandemi COVID-19 ini dok, dan musim hujan, bagaimana bisa membedakan anak ini gejalanya sakit demam biasa atau sebenarnya memang terpapar oleh COVID-19 dok? Seperti itu dok. Ya, terima kasih. Menarik ya. Jadi memang kalau gejala pada anak sendiri sampai saat ini tuh kan untuk COVID-19 itu kejadiannya pada anak kan di luar sana juga sedikit ya, karena mereka memang cenderung memproteksi memang ya anak-anak itu nggak keluar-keluar gitu. Nah kalau di tempat kita ini terus terang kita IDAI ini kan Ikatan Dokter Anak, kita ngumpulin data-data juga nih penderita-penderita COVID yang anak-anak dengan berbagai macam gejala. Memang sulit untuk membedakan ini batuk biasa atau batuknya karena COVID gitu. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya kita curiga COVID itu, jika anak itu memang ada riwayat kontak. Jadi memang kita sangat penting untuk mengetahui. Jadi misalnya yang serumah ini ada yang sudah terkonfirmasi nih misalnya kan. Di situ ternyata ada anak-anak beberapa gitu. Nah, kita memang mau tidak mau tuh harus ngecek anak itu apakah memang positif atau tidak. Dan biasanya memang kalau di paper-paper gitu ya, di penelitian-penelitian, maksudnya di tulisan-tulisan yang sudah dipublikasi di Cina, kemudian beberapa dari Inggris itu juga untuk anak-anak itu gejalanya itu tidak seberat orang dewasa. Tapi gejalanya tetap sama itu. Kalau kita bilang curiga COVID kan tetap demam, ya. Suhu demam atau riwayat demam, suhunya lebih dari 38, intinya pernah demam. Kemudian dia ada gejala batuk. Biasanya untuk pileknya jarang ya. Kemudian ini yang terakhir-terakhir dilaporkan kan ada gejala anosmia ya dok ya. Mungkin dokter baca juga ya. Anosmia itu indera penghinduannya, jadi kita membaui itu turun gitu, nggak bisa mencium bau-bauan gitu. Tapi itu sebetulnya kalau di anak-anak kita masih sangat gelap sih, maksudnya ilmunya tentang itu, karena di kita sendiri kebanyakan yang anak-anak rata-rata ya OTG juga ya, jadi tanpa gejala. Kemudian atau kita biasanya pada bayi yang ibunya swabnya positif, anaknya kita swab ternyata positif, tapi yang biasa-biasa aja juga ada, kemudian yang akhirnya jadi sesek, kemudian tampak tanda-tanda infeksi berat juga ada, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya awal-awal kita yakin anak-anak kita di rumah aja nih, kemudian kita juga nggak sakit yang ada di rumah ini, terus anak ini batuk pilek, ya kemungkinan kita memikirkan ke arah COVID-nya nanti dulu sih gitu. Tapi prinsipnya untuk sekarang nih memang lagi jadi kontroversial juga kan, karena akan dibuka sekolah ya. Ini nanti panjang. Kita IDAI aja nggak ngasih rekomendasinya itu nggak boleh gitu. Tapi kita betul-betul ya silahkan mempertimbangkan sendiri untuk manfaat dan mudorotnya gitu. Kemudian orang tua tentunya tahu lah ya kan, kalau misalnya anak ini mau dilepas ke sekolah, pada prinsipnya kalau misalnya dia bisa disiplin 3M ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, otomatis kan sebetulnya ya bisa gitu. Tapi apakah itu menjamin juga teman-temannya nanti di sekolah juga disiplin? Kemudian juga zonanya juga kita rekomendasikan kalau yang masih zona merah kita memang melarang gitu. Jadi tetap kalau misalnya kita curiganya ini karena hujan apa karena pandemi ya, kita ngelihat juga itu anak kita kemana aja gitu. Kalau misalnya kita curiganya kok dia terpapar oleh penderita yang suspek ataupun yang apalagi sudah confirm, ya kita boleh memikirkan ke arah sana gitu.